warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Anto. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam, yaitu pada bab Al-Quran, yaitu Al-Quran Surat Al-Balad. Baik untuk anak-anakku semuanya, silahkan disiapkan BBD-nya, kemudian disiapkan Al-Qurannya, dibuka Al-Quran Surat Al-Balad. Baik, marilah pembelajaran pada kesempatan kali ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik untuk anak-anakku semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kefahaman di dalam kita belajar bersama. Amin. Baik, langsung saja kita akan belajar yaitu Al-Quran ya. Al-Quran yaitu pada bab Surat Al-Balad. Baik, untuk keyword atau kata kuncinya adalah jalan kebaikan atau kebajikan dan jalan kejahatan bagi manusia. Baik, ini adalah Surat Al-Balad. Ustadz Anto coba untuk membacakan ya. Cukup 5 ayat saja, nanti silahkan dilanjutkan sendiri di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayakhsabu alla yaqdira alaihi ahad. Baik, silahkan nanti dibaca-baca kembali di rumah ya sampai ayat ke-20. Baik, kita langsung masuk ke arti ya. Kita langsung masuk ke arti. Baik, di situ diawali dengan sumpah Allah ya, yaitu pada suatu negeri. Yang dimaksud di situ adalah negeri Mekah. Kemudian dilanjutkan inti dari surat Al-Balad, dan di akhir arti dari surat Al-Balad di situ Allah menerangkan tentang 2 golongan, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan berarti golongan orang-orang yang beruntung, balasannya adalah surga, dan golongan kiri adalah golongan orang-orang yang rugi atau celaka, yang balasannya adalah neraka. Baik, untuk penjelasan, surat Al-Balad ini tergolong surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian terdiri dari 20 ayat yang merupakan surat ke-90 dari susunan mushaf yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Balad turun sesudah surat Al-Qaf ya, turun sesudah surat Qaf, dan nama Al-Balad diambil dari surat Al-Balad ayat yang pertama, yang artinya Al-Balad adalah negeri. Yang dimaksud negeri di situ adalah Mekah. Baik, isi kandungan dari Quran surat Al-Balad yang pertama, Mekah merupakan tempat yang suci dan diberkahi ya. Jadi Allah bersumpah atas nama negeri Mekah. Ternyata di situ ada sejarah atau latar belakang bahwa Mekah itu merupakan tempat yang suci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan nikmat yang besar bagi manusia, yaitu berupa 2 buah mata. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan, dan lisan, wasyafatain, dan 2 buah bibir. Wahadainahun najdain, dan menunjukkan pada manusia itu suatu jalan. Kemudian yang dimaksud jalan di situ adalah yang pertama jalan kesukaran ya, jalan yang sukar, jalan yang sulit. Di sini dalam rangka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin masuk surga tentu tidak mudah ya. Apa saja itu jalan untuk menuju surga? Yang pertama adalah memerdekakan budak ya. Kemudian yang kedua memberikan makan ya pada musim kelaparan. Dan yang ketiga menyantuni anak yatim, anak-anak yang dia tidak memiliki ayah sehingga mungkin hidupnya kurang sejahtera, dan membantu orang miskin ya, mereka yang hidupnya mungkin sengsara dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya jalan yang ringan, jalan yang mudah. Di situ dikatakan
jalan untuk menuju ke neraka, yaitu diantaranya adalah berbuat maksiat, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang memilih jalan kebaikan itu dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah itu adalah disebut dengan golongan kanan, yang nanti akhirnya insya Allah balasannya adalah surga. Sedangkan orang yang memilih jalan kesukaran, ya, kejahatan, kekafiran, disebut golongan kiri, yang nanti balasannya adalah neraka. Baik, sudah selesai untuk anak-anak semuanya. Barangkali dari penjelasan dari Ustaz Anto ada yang kurang jelas, kurang paham, yang nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Anto. Kemudian untuk latihan soal silahkan dikerjakan dengan baik. Kemudian untuk tugas mandiri, ya, silahkan dibaca petunjuk pengerjaannya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, demikian penjelasan dari Ustaz Anto. Sekali lagi, ada yang kurang paham bisa ditanyakan dengan Ustaz Anto. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberikan kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustaz Anto. Wallahualam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.